Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasuluh ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang menghidupannya sehingga pada pagi yang indah ini kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, semoga dengan duduknya kita semua di sini dapat menjadi pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalur menuju surga. Maka berbahagialah kita yang sedang berada di majlis ini, mudah-mudahan termasuk ke dalam taman di antara taman-taman surga, tempat Allah tempat menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba-Nya, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, tempat Allah menaungkan sayap-sayap para malaikat-Nya, tempat Allah menyebut-nyebutkan nama hamba-Nya pada makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Semoga kita semua bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan tadi. Amin. Salawat dan juga salam tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dipertemukan kembali dalam rangka festival Jumat Berkah dengan diawali salat tahajud, salat subuh berjamaah, dan kemudian insyaallah sekarang akan dilaksanakan kajian subuh. Baik, di sini saya selaku pembawa acara tentunya insyaallah akan membawakan beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, materi inti, kemudian doa dan penutup. Baik, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara ini lebih berkah, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara Fatih. Kepadanya kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
kasih kepada saudara Pati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti. InsyaAllah selama 90 menit ke depan, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hanafi yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Sebelumnya kepada para hadirin dimohon agar senantiasa meluruskan niat serta fokus dan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri. Baik, langsung saja kepada Al-Ustaz Abu Hanafi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala dengan seagung-agungnya pujian, sertai dengan rasa syukur, menjadikan seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, hati, lisan, anggota tubuh kita, hendaklah kita senantiasa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan memurnikan setiap ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat yang setia hingga akhir zaman mengikuti sunnah
sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah pilih hati kita semuanya hati yang diliputi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap yang lainnya. Khair insyaallah taala. Di mana kabarnya? Daraman? Ngantuk nggak? Ya insyaallah ya. Sudah tidur ya? Sudah nggak insyaallah ini adalah part kedua, episode kedua dari pertemuan kita mempelajari kitab yang sangat fenomenal. Kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Apa artinya? Siapa yang tahu mana arti dari Riyadhus Shalihin? Riyadh itu apa? Tamannya orang-orang saleh. Tamannya orang-orang saleh. Berarti ketika kita ingin mempelajari kitab ini, seolah-olah kita akan masuk ke mana? Ke sebuah taman. Bayangkan, di mana taman itu adalah berisi orang-orang yang saleh. Di manakah itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Saling berhadapan-hadapan, saling melemparkan senyuman, canda tawa. Kemudian yatufu alaihim wildan, kemudian berkeliling itu anak-anak kecil yang menyajikan hidangan-hidangan. Jadi nanti pelayannya siapa? Anak-anak kecil. Nah, kebayang ya? Ini lagi membayangkan bagaimana taman tersebut. Kemudian pandangan yang dia pandang, di kanan ada sungai, di kiri ada pepohonan, yang pohonnya itu sudah berbuah, dan buahnya tinggal metik kapan saja. Sungainya bukan sungai yang kotor, tapi sungainya berisi apa? Susu. Kebayang gak punya sungai yang sungainya apa? Susu, yang kita tinggal kalau mau tinggal ambil. Zanzabil, jahe, fasilitas-fasilitas yang ada di taman tersebut. Di dunia ini saat ini kita berada, yang Allah turunkan satu nikmat, satu rahmatnya, kita bisa mendapati tempat-tempat yang membuat kita takjub. Saya biasa sehari-hari di perkotaan, lihat kemacetan yang banyak. Tapi saat kesini, suasana hati itu beda, sejuk. Kenapa? Karena alamiah itu luar biasa. Belum juga dihadapkan di para pelajar yang sedang menuntut ilmu syar'i, ilmu Allah Jalla wa Ala. Tambah sejuk. Itu baru satu nikmat. Bagaimana dengan nikmat nanti yang akan Allah berikan di taman tersebut? Bukan satu, tapi 99 kali lipat. Tapi yang menentukan kita bisa mendapatkan fasilitas 99 kali lipat daripada apa yang pernah kita lihat keindahan di dunia ini, tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang mau berjuang apa? Masuk ke dalam Riyadhus Shalihin tersebut. Masuk ke mana? Ke taman-taman orang-orang saleh tersebut. Semoga Allah Jalla wa Ala mencatat kita semuanya di antara orang-orang yang mendapatkan
di antara nikmat yang teragung yang Allah berikan nanti di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Imam An-Nawawi. Siapa yang masih ingat nama lengkapnya siapa? Imam An-Nawawi itu kan apa? Nisbahnya ke negeri Nawa. Kelahirannya. Di sini misalnya ada orang Al-Buladi, ada orang mana lagi? Singajaya ada? Tarogong An-Nawawi. Orang Sunda As-Sundawi, orang Jawa Al-Jawi. Nama lengkap siapa? Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Berarti orang mana? Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang apa? Syria. Beliau punya kunyah, namanya siapa? Kunyahnya? Ini depan kunyahnya siapa? Nama yang di sini siapa? Ini di hadapan ikhwan dan akhwat sekalian siapa? Abu Hanafi itu pun kunyah. Namanya siapa? Tahu kan? Kadang-kadang yang seperti itu. Nah, ada yang memang terkenal dengan nama kunyahnya, seperti Abu Hurairah, ya, terkenal dengan nama kunyah. Bahkan itu bukan kunyahnya, latihan, karena tidak melahirkan anak kucing kan? Hurairah kucing kan? Kemudian ada Abu Abdurrahman dan yang lainnya. Itu namanya kunyah. Kunyah itu biasanya disandarkan kepada anak atau disandarkan kepada ayah. Kalau disandarkan kepada anak namanya Abu Fulan. Kalau anaknya dikasih nama Gosok berarti Abu Gosok misalnya. Misal. Kalau anaknya Abu lagi namanya berarti Abu. Kalau nama anaknya yang pertama misalnya Ahmad berarti Abu Ahmad, seperti Imam Ahmad. Abu Ahmad. Baik. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Baik. Kemudian insyaallah taala sebagaimana yang sudah dibagikan dari asatidzah sini, bahwa kita insyaallah pada kesempatan subuh ini semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau mendapatkan faedah yang banyak dari kitab ini. Kita akan membaca dan membacakan syarah daripada para ulama akan bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama apa judulnya? Ikhlas wa idharu niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyyati. Al-ikhlas, ya, kita akan belajar babul ikhlas. Bab tentang keikhlasan. Wa ihdharun niyyah, dan menghadirkan hati fi jami'il a'mal. Menghadirkan niat apa? Menghadirkan niat maksudnya menghadirkan keikhlasan tersebut fi jami'il a'mal, pada seluruh amalan, wal aqwal, dan seluruh perkataan, al-barizati, yang nampak, wal khafiyati, dan yang tersembunyi. Ini yang akan kita
Atau mau ditunjuk? Nah, saya mau cari yang agak ngantuk-ngantuk. biar seger. Siapa saja bisa ditunjuk aja. Ada ikhwan siapa yang mewakili? Kalau akhwat tuh udah pada mengacu. Ayo. Jadi ke depan kalau bisa dibagikan beberapa hari sebelumnya. Ini bagus sekali kalau dihafal matan itu. Jadi nanti yang ke depan baca itu pakai hafalan. Bagus sekali. Nah, siapa yang benar? Nah, silakan. Mic-nya biar terdengar. Pakai mikrofon. Kabir saut. Silakan. Ya, yang sebelumnya di situ ada perkataan Imam An-Nawawi yang pertama adalah babul ikhlasi wa ikhtarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyati. Kemudian qala ta'ala, itu qala ta'ala ini sebutkan karena itu perkataan mu'anif. Yang qala ta'ala baru masuk pada wa umiru. Ada enggak di yang selembar itu atau langsung pada ayat? Ada qala ta'ala. Nah, itunya qala ta'ala dibaca. Silakan lanjut. Wa qala ta'ala. Nah, itu aja di selembaran. Bacanya harus jelas lantang. Ayo, yang lantang bacanya. Enggak apa-apa, enggak pakai nada juga. sakharaha lakum litukabbirullaha wa qala ta'ala. Ada enggak? Coba lihat. Sama enggak? Coba satu. Pinjam dulu sebentar. Oh iya, langsung ayatnya ya. Oke. Ini hadisnya dua. Nah, dan bisa menurut saya satu kali lagi kita sempurnakan saja dengan yang ada di kitab tersebut. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum
Baik, bagus. Kita kembali. Ada lebih nggak yang untuk tas ini? Ada lebih nggak? Barangkali ada lebih. Mana pinjam? Biar. Nah itu. Coba bisa pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlasi wa ihdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal barizati wal khafiyyati. Bab berkenaan dengan ikhlas dan menghadirkan hati pada segala amalan dan perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian penulis Mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi berkata, qala ta'ala, ketika beliau menyebutkan bab ini, bab tentang apa? Tentang ikhlas dan menghadirkan hati pada seluruh amalan dan ucapan, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan dalil-dalilnya akan pentingnya hal ini, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada 3 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintah, disuruh, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa, lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat ke-5. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Lan yanalallah, tidak akan sampai Allah kepada Allah luhumha, daging daripada hewan yang disembelih. Allah tidak butuh daging, dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging yang kita sembelih. Wala dima'uha, demikian juga darahnya. Walakin, tapi yang sampai kepada Allah apa? Yanalu at-taqwa minkum, ketakwaan yang ada di antara kalian. Maksudnya niat, keikhlasan saat seorang melakukan ibadah. Di sini ada berkaitan dengan apa? Dengan menyembelih. Kemudian itu di surah Al-Hajj ayat ke-37. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, fi sudurikum aw tubduhu, ataupun apa yang dinampakkan, ya'lamullah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, 3 ayat ini insyaallah memberikan menjadi dasar, dijadikan dasar oleh Imam An-Nawawi pentingnya kita ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan, baik amalan yang nampak, yang zahir ataupun yang batin, maupun ucapan yang zahir maupun
Salat zahir atau batin? Zahir. Kemudian membaca Quran zahir, tapi ucapan. Kalau tadi ada amalan zahir, ada ucapan zahir. Kalau ucapan batin apa? Kalau ikhlas nanti masuk amalan batin. Kalau ucapan yang batin, i'tiqad, keyakinan. Kita meyakini atau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rukun iman itu disebut dengan ucapan batin. Adapun amalan batin, ikhlas, apa lagi? Sabar, terus banyak tawakal, inabah, roja, khauf. Itu kan ibadah itu. Ibadah itu seluruh nama yang meliputi setiap yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya berupa apa? Amalan batin, amalan zahir, amalan batin, ucapan zahir, ucapan batin. Sunnah ketika ada yang bersin apa? Mengucapkan yang bersin. Alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan dengan apa? Ya, alhamdulillah. Kemudian dibalas lagi doanya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan jangan malu untuk mensyiarkan itu di mana saja. Kalau ada yang bersin, kemudian dia memuji Allah, maka jangan ragu. Kadang-kadang apa yang kata orang Sunda masuk geger iman itu geger. Karena itu adalah amalan yang ucapan yang zahir. Tidak disebutkan itu sebagai ucapan yang batin. Diam. Kenapa nggak didoakan? Udah kok, tapi nggak kedengar. Nah, itu disangkanya apa? Nanti ucapan batin, padahal harusnya ucapan zahir. Ya alhamdulillah, semoga Allah merahmatimu. Dibalas dengan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan diselamatkan dari musibah. Saling mendoakan. Dan dulu ada orang yang sangat menginginkan didoakan oleh seorang, saya lupa apakah seorang raja atau seorang alim. Orang-orang itu sangat ingin mendapatkan doa beliau. Apa ini dikisahkan, dihikayatkan. Ketika beliau ini, sang idola yang doanya sangat diharapkan ini bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka yang ada di sekitar beliau cepat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai ke ujung perkotaan itu. Setiap yang mendengar, kenapa ya Rasulullah, si fulan tadi bersin, sampai nyambung terus, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Ingin mendapatkan doa daripada orang tersebut. Kenapa? Karena ketika mendengar ya Rasulullah, orang yang beriman tersebut pasti mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diberikan manfaat, didoakan untuk mendapatkan manfaat dan didoakan untuk terhindar dari mudarat. Nah, ini harus berkaitan tadi dengan masalah jami' amalan dan perkataan. Saya ulangi bahwa ibadah itu meliputi apa? Ada amalan zahir, ada amalan batin. Ada ucapan zahir, ada ucapan batin. Yang amalan zahir tadi, ta'lim seperti ini, amalan apa? Amalan zahir. Salat, amalan zahir. Kemudian jihad, amalan zahir. Amalan batinnya apa?
membaca Quran, apalagi zikir. Ya. Itu amalan apa? Perkataan zahir. Perkataan batinnya apa tadi? Meyakini. Ya, iman. I'tiqad, keyakinan terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap kitab-kitabnya, terhadap utusan-utusannya, terhadap hari akhir, dan terhadap qadar dan qadar, itu termasuk dari ucapan batin. Nah, ibadah-ibadah ini nanti yang memerlukan kepada ikhlas, baik pada amalan ataupun pada ucapan. Kalau ditanya sekarang apa itu ikhlas? Apa ada yang mau bantu jawab? Apa itu ikhlas? Karena di sini Imam An-Nawawi tidak menyebutkan definisi tentang ikhlas. Maka kita tanyakan apa itu ikhlas? Bebas, jangan takut salah. Ada hadiah. Saya lihat ada permen nggak bapak ya? Biar nggak ngantuk. Siapa yang mau coba? Jawab. Ikhlas itu apa? Tahu kalimat ikhlas? Tahu. Nah sekarang ikhlas itu apa? Walaupun hanya menjawab, sulit diungkapkan. Ikhlas itu sulit diungkapkan. Ikhlas itu apa? Apa itu? Yang kencang suaranya, ayat. Melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, ambil hadiahnya. Jangan ngantuk. Ada yang mau melengkapi? Apa itu ikhlas? Waduh. Jangan ngantuk. Nah, siap. Apa itu? Dari apa? Menerima sesuatu dengan lapang dada. Menerima sesuatu dengan lapang dada. Itu sepertinya lebih dekat kepada qanaah. Lebih dekat pada qanaah. Tapi tidak apa-apa. Dapat tadi. Silakan diambil. Nah. Ada lagi yang lebih lengkap lagi gitu. Mungkin pernah baca pendapat imam siapa. Apa itu ikhlas? Di Al-Quran ada mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah bagian daripada keikhlasan. Jazakumullah khair. Tapi tadi yang pertama sama ya dengan kemudian menerima sesuatu dengan lapang dada. Kemudian hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak ada hanya ya. Hanya itu menjadi menjadi kata kunci juga. Hanya ini menjadi salah satu kata kunci. Ikhlas disebutkan oleh para ulama dengan tentunya banyak sekali pemaknaan. Bahkan di kitab tafsir maudhu' itu dijelaskan secara tematis. Ikhlas dari sisi bahasa, kemudian kemunculannya dalam Al-Quran dari sisi istilah, ya, kemudian dari sisi pemaknaan ikhlas, dari sisi ikhlas dalam hal apa saja itu semuanya dibahas. Sudah dibahas oleh para ulama.
Di Al-Quran juga ada satu surah yang diberikan nama surah apa? Al-Ikhlas. Ada nggak? Ada. Keumuman daripada surah Al-Quran itu diambil dari apa? Petikan ayat. Betul nggak? Petikan ayat. Al-Baqarah. Ada nggak kalimat Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah? Ada nggak? Ada. Ya. Qul lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kan itu tentang apa? Al-Baqarah. Innal baqara tashabaha dan yubayyin. Ali Imran. Ada. Nemu nggak di surah Ali Imran kalimat Ali Imran? Ali Imran. Ada. Di antaranya ayat yang setelah ayat yang ketiga ini. Kulituhu ma fi sudurikum aw tuduhu ya'lamu. Setelahnya yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara. Setelahnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Setelahnya qul atii'ullaha wa rasul. Setelahnya innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada Imran ini? Ada. Ala Imran ala Imran. An-Nisa ada di dalamnya. Coba di Al-Ikhlas. Ada nggak kalimat Al-Ikhlas di dalamnya? Kalau Al-Lahab ada? Ada Abi Lahab. Abi Lahab. Abi Lahab ada. Al-Lahab ada dari Abi Lahab. Kemudian An-Nas ada jelas. Al-Falaq ada. Al-Ikhlas nah, nggak ada ya? Yang di dalamnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dari sini ulama mengambil faedah bahwa apa yang dimaksud dengan ikhlas pada hakikatnya adalah apa? Sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera seseorang, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Berarti semakin orang itu pandai menyembunyikan amalannya, keikhlasan itu semakin tinggi. Keikhlasannya semakin kuat. Semakin ya, dia menzahirkan keikhlasan itu, ya, apalagi semakin diucapkan, ya, saya itu ikhlas, maka semakin kecil nilai ikhlasnya. Kenapa? Karena Allah sebutkan surah Al-Ikhlas dan ternyata di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas itu sendiri. Ini hanya pendekatan saja, pendekatan. Tapi ulama mengatakan al-ikhlas huwa an yurada bil amali wajh Allah ta'ala. La ghairu. Ikhlas itu adalah seseorang yang menginginkan dengan amalan-amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. La ghairu, tidak menginginkan dari selain Allah. Berarti dia hanya menginginkan dari Allah saja. Berarti simpelnya, apalagi dikaitkan tadi dengan surah Al-Ikhlas, ikhlas itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, esa di dalam tujuan kita, esa dalam kecintaan kita, esa di dalam pengharapan kita dari dunia. Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
segala amalan perbuatan apapun, segala amal apapun yang dimaksudkan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Madarijus Salikin, dia menyebutkan bahwa ikhlas adalah memurnikan satu perbuatan dari perhatian seluruh makhluk. Memurnikan seluruh perbuatan dari seluruh makhluk. Jadi ketika dia beramal, tidak pernah dia memandang komentar orang, tidak terbang ketika dia disanjung, ya, tidak tumbang ketika dia dicela. Nah, itu. Ini pendekatan kepada makna ikhlas yang dibangun oleh Al-Imam Ibnu Jauzi itu apa? Memurnikan satu perbuatan dari perhatian seluruh makhluk, dari perhatian seluruh makhluk. Artinya setiap dia melakukan perbuatannya tidak menjadi hitungan bagi dia adanya pujian atau adanya celaan. Jadi dia ketika sholat di hadapan manusia ataupun di hadapan binatang sama. Kenapa? Karena yang biasa dan ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi melalui ini kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan penjelasan bahwa yang namanya ikhlas itu sesuatu yang murni. Makanya dalam Al-Quran disebutkan susu tahu? Labanan. Coba disuruh apa? Ada yang sudah berapa juz? Yang ada kalimat khalisan bainad dami wal fars. Wa bainad dami wal fars. Itu ayat surah apa? Tentang susu. Bahwa di dalam perut sapi misalnya, itu kan mengeluarkan susu. Dan susu itu tahu nggak mengalirnya di mana? Makanya disebut khalisan. Yang murni, susu murni itu apa? Dia itu mengalir di antara kotoran dan darah. Tapi apakah warna susu merah? Warna susu hijau? Kuning? Warna apa ada? Kotoran yang kuning? Enggak kan? Kotoran kerbau apa? Kotoran sapi apa? Warnanya hijau tahu. Sudah lihat? Darahnya merah. Susunya padahal kata Al-Quran, kata Allah, itu susu apa? Berjalan di antara darah dan kotoran. Artinya apa? Dia tidak merasa bangga, tidak merasa bahagia ketika ada yang memujinya. Dan dia pun tidak merasa tersakiti atau terpuruk ketika ada orang yang mencacinya. Ini ikhlas. Kata Imam Ibnu Jauzi itu apa? Memurnikan ibadah kita dari perhatian makhluk yang lain. Jadi kita mau ngaji aja bukan karena disuruh oleh guru. Kita menghafal saja karena Allah Subhanahu wa taala.
ikhlas mungkin ikhlas. Tapi kalau seseorang itu menghafal bukan karena faktor temannya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih baik. Nah, nanti ada indikator-indikatornya. Contoh saya sudah pernah sebutkan di sini. Ikhlasnya seseorang ketika menuntut ilmu apa? Ikhlasnya seseorang ketika menuntut ilmu itu apa? Di sini kan disebutkan ayatnya, wa ma umiru tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya tanya, menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah berarti terpanggil enggak dengan ayat ini? Wa ma umiru tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah, tidaklah kita diperintahkan untuk ta'alim menuntut ilmu mukhlishina lahu, kecuali kita harus ikhlas, menjadi orang-orang yang ikhlas ketika kita menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu kita hanya ingin disebut sebagai seorang yang alim, kalau kita mengaji, membaca Quran hanya ingin disebut sebagai qari, hadis telah berlalu dari hadisnya Imam Muslim yang sampai sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada 3 kelompok yang diseret ke dalam neraka. Salah satunya adalah orang yang ngaji, orang yang ta'lim, bukan mengharapkan Allah Jalla wa ala, tapi dia menuntut ilmu ingin disebut seorang yang alim, dia mengaji ingin disebut qari, dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Oleh karenanya, ketika kita ta'lim ngaji butuh pada keikhlasan. Nah, ada berapa indikator ikhlas dalam ngaji, dalam ta'lim ini? Setidaknya ada 4 disebutkan oleh para ulama, baik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi. Ada yang sudah pernah baca? Kitabul Ilmi itu khusus yang membahas tentang masalah ilmu, ataupun yang dijelaskan oleh tadi Syekh Al-Utsaimin, ada Syekh Al-Utsaimin. Kalau Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah wafat rahimahullah taala. Kalau Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu masih hidup. Saat ini beliau mengajar di Masjid Nabawi, memiliki lebih dari 1000 guru, 1000 sanad keilmuan. Di antaranya beliau menulis kitab Ta'dhimul Ilmi. Ta'dhimul Ilmi. Nah, ini khulasahnya. Beliau menyebutkan di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu atau seorang yang mengagungkan ilmu itu adalah orang yang mengikhlaskan niatnya ketika menuntut ilmu. Dan beliau menyebutkan ada 4 indikator. Ada 4 indikator orang yang menuntut ilmu itu dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, seseorang disebut ikhlas dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ikhlas fil ilmi yaqumu ala 4 usul. Kata Syekh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwa ikhlas di dalam menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu itu dibangun di atas 4 pokok, 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha, yang mana seorang muta'allim, seorang pembelajar, seorang pelajar harus merealisasikan keempat hal tersebut. Al-awwal, yang pertama kata Syekh, raf'ul jahli an nafsihi. Niatkan ketika menuntut ilmu itu untuk raf'ul jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Jadi ada yang kalau gini, mau kemana? Mau ngaji. Emang ngaji mau apa? Supaya saya enggak bodoh. Supaya saya enggak bodoh. Maka itu kategori ikhlas. Kalau niat
agar kita dihilangkan dari kebodohan, maka itu bagian daripada keikhlasan. Yang kedua, kata Syekh, raf'ul jahli 'anil khalqi. Niatkan ketika menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari selainnya, dari makhluk yang lainnya. Berarti niatkan ilmu agar kita bisa menyampaikannya kembali. Niatkan ketika kita menuntut ilmu agar kita bisa memberikan nasihat juga ilmu kepada yang lain, kepada orang tua, kepada saudara-saudara. Tadi pertama apa niatnya? Menghilangkan kebodohan dari diri siapa? Diri sendiri dulu. Kemudian setelah itu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan juga dari selain dirinya, artinya orang lain. Jadi kalau ada kita ketemu teman yang sulit belajar, jangan senang. Waduh, gak ada saingan. Dia bilangnya gak ada saingan, jangan. Justru kita harus membantu. Ayo, kamu lagi sulit apa ini? Membantu. Dibantu. Itu bagian daripada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Bukan malah dibuli. Masa kamu yang seperti itu aja udah bisa? Dibantu. Baik, yang ketiga, orang disebut ikhlas di dalam menuntut ilmu kalau ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya. Kalau ada niat dalam hati kita ketika menuntut ilmu itu dalam rangka menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kemusnahan. Karena ilmu kalau tidak dipelajari hilang. Maka hadirkan ketika kita menuntut ilmu dalam rangka untuk menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Yang keempat, dan ini merupakan puncaknya, hadirkan saat menuntut ilmu niat, yaitu apa? Al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Ingin mengamalkan ilmu. Ingin mengamalkan ilmu. Ini puncak daripada ilmu, yaitu amal. Karena setiap ilmu itu memanggil kita untuk beramal. Saya ulangi, pertama apa? Seseorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, pertama apa? Berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari selainnya atau menghilangkan kebodohan makhluk yang lainnya. Yang ketiga, menghidupkan ilmu, menghidupkan din ini. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena kita tidak bisa beramal kecuali atas dasar ilmu. Baik. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian orang yang ikhlas disebut dengan apa? Ikhlas itu kan perbuatannya. Ya, tadi apa? Mensucikan niat kita dari tujuan selain Allah, memurnikan amalan kita dari tujuan-tujuan selain Allah, atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, yang kita tuju dari setiap amalan-amalan kita, baik amalan ataupun baik perbuatan ataupun
ucapan. Kemudian orangnya disebut apa? Nah, saya dekati dengan pendekatan yang lain. Tahu syirik? Syirik perbuatan menyekutukan Allah, lawan dari ikhlas. Syirik itu lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas memurnikan ibadahnya untuk Allah, kalau syirik ada niat selain Allah. Nah, syirik orangnya disebut apa? Musyrik. Sahih. Orangnya disebut musyrik. Kalau ikhlas orangnya disebut apa? Ayo nggak apa-apa tadi udah terdengar tuh. Mukhlis. Orangnya disebut mukhlis. Pernah memperhatikan di dalam Al-Quran kapan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukhlis? Tadi sudah kita baca, ada enggak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mukhlisin itu jamak daripada mukhlis. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas. Kalau mukhlis enggak, seorang yang ikhlas. Tapi dalam Al-Quran orang yang ikhlas itu disifati dengan dua nama. Ada mukhlis, ada mukhlas. Saya lagi ada mukhlis, ada mukhlas. Benar nggak? Coba ada yang hafal ayat ini. Di surah Al-A'raf. Kurang lebih halaman A'raf itu kan mulai di kanan kiri, halaman sebelah kiri. Nah, bayangin, antum di sini hafiz-hafizah kan? Al-A'raf ada yang sudah hafal? Siapa yang hafal Al-A'raf? Ada dari akhwat yang hafal Al-A'raf? Fabima aghwaytani. Apa kata Iblis? Fabima aghwaytani la aq'udannahum siratal mustaqim illa ibadaka minhum mukhlasin. Di situ kita dapat mukhlas. Sementara di sini wa ma umiru illa liya'budu mukhlisin. Siapa yang bisa jawab apa perbedaan mukhlis dan mukhlas? Hadiahnya permennya digandakan dari 3 menjadi 6. Jadi tadi siapa nih yang jawab tadi? Belum diambil. Mukhlis dan mukhlas. Apa bedanya mukhlis dan mukhlas? Mukhlis dengan lamnya dikasrahkan, mukhlisun. Orang yang disebutkan pada definisi tadi, orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti tidak berbuat syirik. Ini yang mukhlis. Berarti kalau datangnya dengan mukhlisun, berarti bentuknya sigonya adalah isim fa'il. Berarti subjek isim fa'il, pelaku isim fa'il. Berarti ada usaha ya, orang yang beribadah ini untuk apa? Memurnikan agar setiap ibadahnya tadi disebutkan wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dia menegakkan salat, dia mengeluarkan zakat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia tuju. Hanya Allah. Bukan ingin sanjungan dari manusia. Disebut orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah dermawan, rajin ibadah, ahli ibadah tidak. Tapi dia menginginkan apa? Sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mukhlis. Adapun mukhlas ini wajarnya menggunakan apa? Siganya isim
tersebut menjadi objek. Objek dari siapa? Dari yang memberikan keikhlasan siapa? Yang memberikan keikhlasan siapa? Allah Jalla wa'ala. Yang memudahkan kita memiliki niat tadi, niat-niat yang baik ketika kita menuntut ilmu siapa? Allah. Maka orang yang mukhlas tadi, yang iblis pun nyerah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Itu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan membantu orang tersebut ikhlas dalam setiap amalan. Makanya kita wajib meminta kepada Allah keikhlasan. Makanya di awal tadi mukadimah kita berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ya Allah, anfa'na, ya berilah kemanfaatan bima 'allamtana, dari apa yang kami pelajari. Wa anfa'na bima yanfa'una wa zidna ilman. Kemudian setelah itu saya membaca doa. Allahumma rzuqna al-ikhlas, ya Allah karuniakan, rezekikan kepada kami keikhlasan fil qawli wal amal, dalam setiap ucapan dan setiap perbuatan. Nah, orang yang mukhlas tadi mukhlasul mukhlas, orang yang hatinya telah dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus di surah Yusuf ayat ke-24. Siapa yang hafal surah Yusuf? Ada enggak? Semangat ya, supaya semangat ya. Semangat. Manfaat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf kepada Yusuf itu, innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Kenapa? Karena Yusuf termasuk di antara hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keikhlasan tingkat tinggi. Artinya untuk sampai kepada mukhlas, kita harus berusaha dulu menjadi mukhlis. Bagaimana tidak tingkat tinggi? Sejak kecil dia sudah dianiaya, dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang kemana? Ke sumur. Kalau misalnya, jangan sampai terjadi. Misal yang dibuang ke sumur itu oleh saudara itu salah seorang di antara antum. Bayangkan, jika yang ada di sumur itu, yang dilemparkan ke dalam sumur itu, yang ini hilang dari penglihatan ayah kita itu, misalnya salah satu di antara kita. Kira-kira nanti ketika ketemu saudara antum gimana? Mau diapain saudara? Dibunuh. Sadis-sadis. Atau mau diapain? Misalnya nih sama kakak antum atau sama adik antum dilempar ke sumur. Mau diapain? Sulit kan? Untuk sekedar memaafkan, kira-kira dimaafkan? Saudara antum enggak? Kita sama saudara sendiri ini, bukan sama orang lain, sama saudara sendiri dimasukin kemana? Ghayabatul jub. Dilemparkan ke dalam sumur sendirian di tengah padang pasir hutan atau di tengah-tengah hutan yang mungkin banyak binatang buas. Karena lapar kepada ayahnya, dimakan sering. Ya dimakan tuh. Yusuf itu oleh siapa? Oleh binatang serigala. Kira-kira kalau kita masih hidup, kemudian
setelah itu kita menjadi seorang raja, ketemu lagi dengan saudara kita, mau diapain? Cekek. Mau diapain? Apakah terjadi pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menghukum saudara-saudaranya. Justru Nabi Yusuf membantu saudara-saudaranya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keikhlasan tingkat tinggi. Memaafkan seseorang tanpa minta maaf. Ya. Kan kalau kita didolimi nih, minimal kan kita mengharapkan apa? Orang yang mendolimi kita minta maaf. Kalau si eta malah untuk minta maaf, saya mau dibawakan seumur hidup. Kata orang sudah pengangguran tadi, mau nggak akan pernah kenal selama-lamanya. Tapi lihat, seorang Nabi yang agung, Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan itu. Makanya kata Allah, innahu min ibadina mukhlasin. Contoh kedua dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setelah itu, setelah ada di mana di sumur itu, kemudian ada yang lewat. Ya. Disebut dengan sayyarah. Kalau sekarang sayyarah itu apa? Sayyarah. Mobil. Sayyarah itu apa? Mobil. Kendaraan. Ada sayyarah itu apa? Orang yang sedang berdagang. Kemudian mendapati Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu diambil oleh kerajaan, diasuh Nabi Yusuf kecil itu oleh siapa? Al-Aziz dan istrinya. Siapa? Zulaikha. Itu dalam Al-Quran kan tidak ada Zulaikha. Itu kalau di kitab-kitab Injil seperti itu ada. Baik. Setelah dirawat, Nabi Yusuf ini adalah tumbuh dalam keadaan apa? Masya Allah. Tidak ada yang mampu mendandingi ketampanan Nabi Yusuf. Kalau di Sunda tidak ada yang menandingi ketampanannya Asep. Ada nama Asep di sini? Ini. Kenapa? Karena di Sunda itu biasa sering plesetan. Apa? Kalau manggil ke ibunya mak, padahal itu ini kan, mak. Kalau manggil ke ayahnya abah, padahal abi, jadi abah, mak. Nah di Sunda itu manggil Yusuf itu jadi Asep, karena Asep itu singkatan anak Asep. Ayo bang, supaya nggak gantung ya. Baik. Kembali lagi berarti ke apa? Nggak ada di dunia ini yang bisa menandingi ketampanannya Nabi Yusuf. Kan Zulaikha itu merawat siapa Nabi Yusuf sejak kecil kan? Sampai dewasa, sampai jadi pemuda yang gagah perkasa, sampai hatinya jatuh ke dalam apa? Cinta terlarang. Cinta terlarang. Coba perhatikan kalimat apa? Habibi, mahbub, hub. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia, itu cinta terlarang itu di situ. Apa? Dia menginginkan Nabi Yusuf. Saya tanya kepada ikhwan, ada nggak kisah bahwa istri Al-Aziz Zulaikha itu wanita yang kulitnya hitam? Ada nggak kisah? Ada nggak kisah ya Zulaikha itu seorang wanita tua renta? Kisah Zulaikha itu sudah keriput gitu ya, sudah bongkok gitu. Mandinya bermandikan susu. Ada yang mandi susu di sini? Ada. Yang ada mandi lumpur di Solokan. Mandi susu.
kinclong, glowing kata bahasa sekarang ini. Coba, glowing. Manggil Yusuf. Ya, Yusuf dipanggil karena ibunya kan, ibu apa? Ibu angkatnya. Diangkat oleh kerajaan, dipanggil Yusuf. Nah, kemari. Dibawa Yusuf itu kemana? Ke kamar. Baik, saya tanya, ikhwan, kalau lihat wanita bangsawan cantik, jelita, punya harta segala-galanya, suka atau demen? Makanya kan nggak mungkin nggak suka, nggak mungkin nggak suka. Bukan wanita nakal kan? Wanita nakal bukan? Bukan, istri raja. Bukan wanita nakal. Cantik atau jelek? Bangsawan. Zata mansabin wa zata jamalin. Dia memiliki nasab yang baik. Dia memiliki paras yang cantik. Tidak ada yang tidak menginginkannya. Hatta Nabi Yusuf adalah seorang manusia. Nabi Yusuf adalah seorang manusia, bukan malaikat. Ingat. Maka manusia memiliki apa? Hasrat, keinginan, nafsu. Lihat. Baik. Perhatikan. Masuk mana tadi? Kamar. Kemudian Zulaikha mengunci. Coba. Ada yang lihat enggak? Manusia? Manusia ada yang lihat? Ikhwan, kalau itu terjadi pada antum, di satu kamar berdua dengan wanita yang selalu diimpikan, kemudian menawarkan diri. Gak bisa bayar. Bukan seorang wanita nakal yang suka menjajakan tubuhnya di mana-mana, menawarkan yang paling berharga dari kehidupannya. Kata orang Sunda, mangga aa. Gimana itu? Satu dari 1 juta orang yang mungkin bisa selepas selamat, atau satu dari susah sulit. Wanita cantik bangsawan, kulitnya mulus, bodinya maknyus gitu ya. Ini kan biar sama dong. Cantik, bodinya antik kan itu. Gimana? Siapa yang tahu? Hanya orang-orang yang dirahmati, yang dibantu dia. Maka saat mulai menggoda, merayu Yusuf, apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Jawabannya, apakah Nabi Yusuf alaihissalam tidak menginginkan Zulaikha? Menginginkan tidak? Kata siapa tidak? Menginginkan. Dan kata siapa menginginkan? Harus ada dalil kan? Kita jangan berkata tanpa ada dalil. Berarti kita nanti berdusta mengisahkannya. Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha. Menginginkan. Kata Allah, idhammat bihi wa hamma bihi. Tak kalah Zulaikha itu hamma bihi, sangat menginginkan Nabi Yusuf. Wa hamma bihi, Nabi Yusuf juga ingin. Siapa yang enggak ingin? Normal, men. Normal. Ingin juga ternyata. Tapi dia saat keinginan itu muncul, dia teringat Allah Subhanahu, sehingga dia berusaha menghindar.
Bahkan saat diajak, ya, antum kalau diajak, ayo, yuk gaskan kan gitu. Oke, gaskan segala ya. Nggak digaskan, direk. Kemudian Nabi Yusuf apa? Lari. Kalau orang sekarang bilangnya bodoh itu Nabi Yusuf. Sudah dikasih ikan, tinggal dimakan malah nggak mau. Lari kemana? Ke pintu. Kemudian apa yang terjadi? Ditarik oleh Zulaikha sehingga sobek pakaian bagian belakang dari Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Begitu pintu dibuka, di hadapannya ada Al-Aziz. Tertangkap basah. Padahal belum basah ya? Belum basah. Tapi tertangkap basah. Nah, istilah kita lah. Maksudnya kan kalau sudah kering gak ada jejak. Gitu ya. Jadi istilah itu kenapa ada kalimat tertangkap basah? Karena ada jejak. Nah, kepergok tertangkap basah. Kemudian terjadilah perdebatan. Oh, suamiku saya diganggu oleh Yusuf mau menggoda saya. Gitu lah. Bikin makar. Zulaikha akhirnya. Karena takut juga lah. Ini apa? Kata Yusuf. Saya tidak melakukan apa. Saya di sini diundang dan diminta. Tapi saya tidak melakukan permintaan. Kemudian apa? Nah, di sini baru ya, kalau orang yang dituduh ya, dia cukup dengan bersumpah kan bisa itu. Bersumpah. Kalau orang yang dituduh tidak melakukan dia bersumpah. Demi Allah saya tidak melakukan. Tapi kalau orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Ingat, orang yang menuduh yang harus mendatangkan bukti. Tapi kalau yang tertuduh tidak melakukan, maka dia bersumpah tidak melakukan. Maka kalau ada orang yang menuduh terhadap suatu hadis ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu, maka dia harus mendatangkan bukti. Tapi yang meyakini itu sebagai hadis yang sahih, maka dia bersumpah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang dituduh mencuri, maka yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Tapi yang tertuduh, dia kalau tidak melakukannya, maka dia bersumpah. Baik. Singkat cerita, bersama atau selesai ceritanya? Bersama, karena waktunya sudah habis ya. Baik, berarti kedua depannya, nah nanti kita kisahkan. Tapi kita bisa lihat ya, buah daripada keikhlasan Nabi Yusuf itu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu dia, menjadikan dia hamba-hamba yang ikhlas. Ini ikhlas itu tingkatan tertinggi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah turun tangan langsung membantu hamba-hambanya. Jadi ada perbedaan antara ikhlas dan mukhlis. Kita belum mensyarah atau menafsirkan dari ayat-ayat tersebut baik secara ijmal minimal secara global. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Setidaknya apa maksud Allah dari wa umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Tapi saya ingin satu halaman ini tolong dihafal. Jadi nanti ketika ada yang tasbih membacakan di sini dengan hafalan, baik ikhwan ataupun akhwat. Jadi baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim babul ikhlas wa ihdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barijati wal
khafiyati. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kemudian wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya wa an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ibnu Nufail bin Abil Uz Ibnu Riyah dan seterusnya sampai akhir ini dihafalkan. Nah, bagi para penghafal mah 1 jam tidak cukup ya. 1 jam juga cukup. Baik, barangkali ada pertanyaan dari ikhwan atau akhwat? Kalau kita lanjutkan ya. Nanti tadi janji saya menjelaskan apa lengkap dari kisah tadi lanjutan setelah tertangkap basah. Takutnya lupa. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan subuh ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.